Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas beberapa tanaman anggur yang saya tanam di dalam tabula pot beberapa waktu yang lalu dan telah saya buatkan videonya sebelumnya. Tetapi untuk kali ini saya akan update secara keseluruhan untuk beberapa varian ini. Ini varian Jupiter on road yang saya tanam di dalam pot 100 liter dengan perencanaan pembuahan 3 bulan seperti yang saya upload pada video sebelumnya. Dan saat ini kondisinya seperti ini. Jadi untuk percabangan tersier mayoritas telah terbentuk dan ukurannya sudah cukup besar dan memenuhi syarat untuk kita pangkas pembuahan. Bunga PHP di ujung sana, di cabang-cabang tunas air yang kita tahan atau kita axle break di bagian atas, sudah banyak yang keluar bunga, namun kita buang ini karena ini sedang kita axle break di bagian atasnya. Ini daunnya cukup subur ini, tetapi ini belum kita lakukan pemangkasan pembuahan karena masih menunggu cabang tersier yang lain ukurannya minimal 1 sedotan lah. Jadi ini masih terlalu kecil untuk tersier yang lain. Jadi ini sementara kita axle break untuk memindahkan jalur nutrisi dari cabang-cabang tersier yang telah terbentuk untuk berpindah ke cabang-cabang tersier yang ujungnya belum kita hentikan atau masih aktif. Seperti ini misalkan. Ini masih tertinggal. Jadi ini ujungnya juga sudah kita hentikan. Ini juga sudah mulai kita hentikan. Biar nutrisi lari ke tersier yang tertinggal ini. Penampakannya seperti ini dari kejauhan. Sangat vigor. Dan ini pemupukannya masih menggunakan PSB dan NPK saja. Jadi PSB rutin kita berikan seminggu sekali, NPK 1 bulan sekali, 1 sendok makan. Untuk selanjutnya kita akan berikan NPK 2 minggu sekali untuk mempersiapkan tanaman ini memasuki fase generatif sebelum kita masukkan pupuk pembuahan. Pupuk generatif yang akan saya berikan kepada pohon anggur ini hanya saya akan aplikasikan 1 kali 1 minggu sebelum kita lakukan pemangkasan pembuahan. Varian Jupiter, batangnya sudah cukup besar meskipun usianya 3 bulan kurang ini. Sudah berkayu. Ini kelebihannya menanam anggur secara on road untuk varian Jupiter. Jadi ketika ditanam on road, batang primer ini karena ini hasil stek cepat tua atau berubah warna menjadi coklat. Lalu apakah semua varian anggur impor bagus ditanam on road? Jawabannya tidak. Hanya varian tertentu saja. Karena untuk beberapa varian menemui kendala pada fase vegetatif maupun generatifnya. Jadi seringkali menemui kendala. Jadi untuk varian-varian lain mayoritas wajib menggunakan rostock. Tetapi untuk varian tertentu seperti Jupiter, Harold, dan beberapa varian memang justru bagus ketika kita tanam secara on road. Kalau untuk varian Jupiter berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di kebun saya bertahun-tahun juga sudah, justru varian Jupiter ini lebih bagus ditanam dari hasil on road atau stek. Baik secara pertumbuhannya, pembuahannya, dan kelangsungan hidup tanaman ini. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan menurut saya dan pengalaman saya untuk varian Jupiter lebih bagus tanpa rostock atau on road. Ini karena karakternya ini seperti daun Isabella ya, dan perakarannya pun mirip dengan perakaran Isabella untuk varian Jupiter ini. Jadi varian ini sangat tangguh ketika kita tanam secara on road. Seringkali menemui kendala justru ketika kita menanam menggunakan rostock untuk varian Jupiter. Kelebihannya menanam on road varian Jupiter itu aromanya lebih wangi, berry size-nya atau ukuran buahnya lebih besar, dan kelangsungan hidup tanamannya ini lebih terjamin, bahkan lebih tahan terhadap serangan hama. Pindah ke
sebelahnya ini varian Ninel. Usianya 5 tahun pohon ini. Untuk varian Ninel ini ya. Dan berada di dalam pot ini terus. Kalau ini hasil grafting, bukan on root untuk Ninel ini. Nih. Awalnya tanaman ini atau pohon ini saya rambatkan ke para-para. Kemudian saya pangkas primernya di sini. Ini terlihat. Ini ya. Tuh. Di sini saya rubah untuk saya buat menjadi tabula pot. Ini ketika kita pangkas, kita tumbuhkan tunas-tunas ini dengan dormek. Ini tunas pertama kita belokkan ke sana, kita lingkarkan ke ring paling bawah ini. Kemudian tunas kedua kita belokkan ke sana. Setelah bertemu di sini kita hentikan. Tuh. Seluruh tunas air kita jadikan cabang tersier. Selang-seling, jadi satu kita tumbuhkan, satu tidak. Dan hasilnya sangat vigor. Nih percabangannya. Untuk varian Ninel. Seperti ini penampakannya dari kejauhan. Ya. Dan ini juga sudah saya hentikan atau saya Excel break untuk menyeragamkan ukuran cabang tersier biar nutrisi berpindah ke cabang-cabang tersier yang masih tertinggal. Ini tertinggal. Ini. Nah, ini daunnya ini mulus dan bagus. Ini seperti ini. Ini cara mengatasinya dengan abamectin atau abasel. Kalau di saya, rekan-rekan boleh menggunakan merek dagang yang lain, tetapi ini saya menggunakan abasel yang berbahan aktif abamectin karena ini hama trip, wajar di musim hujan. Hanya satu tersier itu ya yang terkena hama trip. Kalau untuk yang lain enggak. Vigor. Ini juga di pot 100 liter. Lalu ke sebelah sini ini cherry kristal. Ini varian ini saya gunakan rostock dograde. Nah ini cherry kristal dengan rostock dograde. Usianya baru 2 bulan. Sedang pembentukan cabang tersier. Ya. Seperti ini. Di planter bag 50 liter. Berpindah ke sebelah sini, ini varian SBS. Ini ya. Jadi varian SBS ini konon kata sahabat saya ini bukan nama varian tetapi nama kode penelitian, berasal dari Turki. Varian SBS. Sedang kita bentuk tersier-tersier dari tunas air. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini varian ARA 15. Kali ini kita menggunakan pot yang sangat kecil, ini cuma 10 liter nih. ARA 15. Untuk kakinya saya buat ganda. Yang ini menggunakan rostock koper 5 BB. Dan ini RM karena rusak rostoknya sehingga saya tambah kakinya seperti ini. Dan ini pertumbuhannya seperti ini, sangat vigor. Lanjut ke sebelah sini. Ini varian Ilaria yang tadinya sudah berbuah di para-para, kemudian saya dongkel, saya pindahkan ke dalam pot 70 liter. Ini kita tumbuhkan cabang-cabang tersier ini dengan menggunakan dormek. Untuk varian Ilaria. Lalu kita berpindah ke sebelah sini, ini sama. Hasil dongkelan. Jadi tanaman sudah berbuah, kita pindahkan, kita dongkel, kita pindahkan ke dalam pot 100 liter ini. Ini varian Dixon. Saya tambah kakinya. Ini menggunakan rostock RM. Ini saya tambah kaki kober 5 BB dan ini dograde. Nih, seperti ini. Untuk memaksimalkan pertumbuhan dan hasil yang lebih baik nantinya.
Karena varian Dickson ini seringkali ketika kita pangkas pertumbuhannya agak stuck. Jadi kita tambah kaki untuk menambah daya dorong. Ini varian Ghostwi, sama ini juga kita dongkel. Kita pindahkan ke sini. Jadi kita buat tabulator untuk varian Ghostwi ini. Seperti itu. Lalu kita pindah ke sini. Ini sekaligus mengupdate, menumbuhkan judulnya waktu itu menumbuhkan tunas bat untuk kita jadikan cabang tersier. Jadi membuat cabang tersier dari tunas bat atau menumbuhkan bat serentak dari batang sekunder. Jadi ini varian Jupiter on road juga. Seluruh percabangannya kita menggunakan menggunakan tunas bat. Jadi menumbuhkan bat serentak untuk kita jadikan cabang tersier. Jadi cabang tersier ini secara keseluruhan dari tunas bat. Sudah terbentuk, tinggal menunggu cabang ini seragam, lalu kita masukkan pupuk generatif, nanti bisa kita lakukan pemangkasan. Ini Tamaki, ini masih kecil, kita gunakan Rostock Dobrit. Lalu yang di sebelah sini, nah ini bisa dicontoh kawan-kawan. Ini menyelamatkan varian on road dengan cara sambung susu. Jadi ini varian Babik 1. Ini on road, tetapi pertumbuhannya stuck. Lalu saya sambung susu di sini, tuh kelihatan dari sana ya. Tuh. Dengan Rostock Cover nih ke sini, kita sambung ke sini. Dan pertumbuhannya sangat bagus nih. Sebenarnya ini induknya sudah berbuah berkali-kali, tetapi ini saya gunakan sebagai contoh jika kawan-kawan memiliki varian yang tidak memiliki cadangan dan varian itu tidak dimiliki oleh rekan-rekan yang lain, sehingga untuk menyelamatkan tanaman dari kematian akibat daripada akar yang tidak maksimal bekerja hasil on road, cara ini bisa dilakukan untuk menyelamatkan sebuah varian biar tidak hilang varian ini dengan sambung susu di sini. Dan pertumbuhannya langsung bagus. Nanti setelah bagus ini kita potong, jadi cabang ini akan berpindah ke Rostock Cover 5BB varian Babik 1. Oke. Untuk yang di sebelah sini varian Taldun yang sudah siap kita buahkan. Ini tinggal menunggu pupuk generatif masuk 1 kali lagi, kemudian kita akan lakukan pemangkasan, termasuk ini Sansekerta. Ini Fragrant Rose, ini juga sudah banyak sekali bunga PHP muncul, tetapi belum saya pangkas. Untuk varian Fragrant Rose, daunnya seperti ini. Vigor sekali varian ini, karakternya. Ini Memory of Smiley juga sudah cukup besar cabang tersiernya dan sudah terjadi pembelahan sel. Ini baru mau masuk pupuk generatif untuk varian ini. Jadi nanti akan saya masukkan pupuk generatif 1 kali seminggu sebelum pemangkasan. Jadi saya rencanakan untuk lebaran berbagai varian di tempat ini secara keseluruhan ada buahnya. Meskipun ada yang sudah matang maupun belum karena HSP-nya berbeda-beda dari masing-masing varian. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.